Shalom teman-teman semuanya. Shalom Josie Family. Excited banget nih karena hari ini aku dan Civero akan menemani kalian selama Josie Online Service ini berlangsung. Oh iya, ngomong-ngomong, gimana nih kabar kalian semua selama seminggu ini? Boleh dong tulis di kolom live chat kabar kalian. Yuhu, yuk, komen di kolom live chat. By the way, sebelum ibadah hari ini dimulai, aku dan Leoni akan menyampaikan beberapa hal penting yang harus diperhatikan sebelum Josie Online Service dimulai. Yang pertama, apa nih, Le? Oke, yang pertama, teman-teman wajib banget nih untuk mempersiapkan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Jangan sambil rebahan ya guys. Lanjut, yang kedua apa nih Ci? Yang kedua, teman-teman dilarang untuk melakukan aktivitas lain ya selama ibadah online berlangsung. Nah, yang terakhir apa nih, Le? Oke, so last but not least, jangan lupa ya untuk stay fokus dan tunjukin antusias kalian di kolom live chat. Yeay, itu dia 3 hal yang perlu kalian perhatiin ya guys. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ibadah sama-sama. Selamat beribadah semuanya. Kau segala dalam kehidupan kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab itu kami mau katakan Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sebab itu kami mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, mau lebih lagi katakan Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama kita katakan bahwa Kaulah segalanya. Haleluya. Di dalam hidupku, katakan kerajaan-Mu, kebenaran, itu bagianku Tuhan, bagianku. Dan Kau layak ku pandang
selama hidupku. Tuhan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan mengasihi. Oh, kami mau sembah Engkau Tuhan lebih lagi. Kami mau katakan bahwa Engkau yang layak ditinggikan. Oh, sebab Kau segalanya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Oh, shandalarabalabalarabalarabalabalarabalara. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau sembah, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Oh, selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Tuhan mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, haleluya. Oh, shalalabalarabalaraba. Kita sembah Dia, teman-teman. Kita sembah Dia. Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya, hanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah segalanya kehidupan kami Tuhan. Engkaulah segalanya kehidupan setiap kami Tuhan. Dan hati kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan beri buat setiap kami. Kasih atas hari yang baru, nafas yang baru Tuhan. Kami ingin tahu dengan apa kami balas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kau memuji, menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur Tuhan dalam keadaan kami sedih, suka, duka, senang, sukacita, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya kami menggunakan sebagian dari firman-Mu juga Tuhan. Berkati supaya firman dapat tertanam, bertumbuh, berbuah Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom GOC Teens yang ada di Sunter Mall. Hari ini ketemu dengan Kak Dieter, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting buat kehidupan setiap kita, supaya kita jangan jadi anak-anak muda yang lembek, yang mudah menyerah, tapi kita harus menjadi anak-anak muda yang kuat di dalam Dia. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya bahwa ada kekuatan dalam firman-Mu. Biar firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami, dan firman-Mu membawa kami ke tempat di mana Tuhan mau kami ada di sana. Kuasai hidup kami dengan firman-Mu ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini, biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan kami, menguatkan kami, menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah teman-teman yang ada di GOC Teens, sebagai anak-anak muda, saya percaya bahwa kekuatan dari anak-anak muda, karena anak-anak muda punya pengharapan. Karena anak-anak muda bergerak dengan kekuatan yang berasal dari dalam dirinya. Nah masalahnya hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda, mereka yang lemah,
mereka yang lembek, mentalitas mereka sangatlah rapuh, mereka gampang sekali khawatir, mereka hidup dalam depresi, mereka hidup dalam ketakutan. Nah, pertanyaannya, kenapa ada begitu banyak anak-anak muda yang punya mentalitas seperti ini? Gampang menyerah, gampang untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bahkan ada di antara mereka yang hidup kemudian mereka berniat untuk mengakhiri kehidupan mereka sendiri. Seharusnya sebagai anak-anak muda kita hidup kuat, kita hidup punya pengharapan. Dan di manakah letak pengharapan kita? Seharusnya letak pengharapan kita ada di dalam Yesus. Nah, hari ini Kak Dieter ingin membagikan satu ayat bagian firman Tuhan yang seharusnya membuat setiap kita jadi pribadi-pribadi yang kuat. Oke, kita akan buka Alkitab kita dalam Roma 8 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-37. Ini surat Paulus kepada jemaat di Roma. Oke. Nah, teman-teman perlu mengerti bahwa keadaan di kota Roma hari itu sangatlah mengerikan, sangatlah menakutkan. Mungkin sama seperti hari-hari ini ya, kita menghadapi situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan buat setiap kita. Sama dengan apa yang terjadi di kota Roma hari itu. Nah, apa yang terjadi di kota Roma hari itu, bahwa orang-orang percaya yang ada di kota Roma itu mereka hidup penuh ketakutan karena mereka dipimpin oleh seorang kaisar yang sangat jahat yang bernama Nero. Nah, Nero ini adalah kaisar yang kesukaannya itu adalah menganiaya orang Kristen. Ya, mereka dibunuh, mereka dibakar, mereka dipenggal kepalanya. Nah, dalam keadaan yang sangat menakutkan seperti itu, kemudian Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada mereka. Apa isinya? Alkitab katakan begini, Roma 8 ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakankah, atau penganiayaankah, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Ya, jadi Paulus ingin berkata kepada mereka, yang bisa memisahkan kita siapa nih? Ya, sekalipun ada penindasan, sekalipun kita hidup dalam kesesakan, dalam penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, kata Paulus, ayat yang ke-36 Alkitab katakan begini, seperti ada tertulis, oleh karena engkau, oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi teman-teman bisa merasakan ya, bagaimana orang-orang percaya yang hari itu ada di kota Roma, mereka hidup penuh dengan ketakutan. Mungkin sama dengan hari-hari ini, kita juga mengalami hari-hari yang menakutkan. Kita seakan-akan kita kehilangan pengharapan karena situasi dan kondisi yang menjepit kehidupan setiap kita. Tapi lihat ayat yang ke-37, Alkitab katakan begini, tetapi. Nah, teman-teman, kata tetapi di sini penting. Kenapa? Karena kata tetapi ini ditaruh di situ untuk melemahkan kalimat sebelumnya. Setuju gak sih? Kan Dieter kasih contoh nih, ya. Contohnya begini, kamu ganteng, tetapi pelit. Nah, berarti gantengnya hilang, tinggal pelitnya. Setuju ya? Ayat 35, ayat 36, Paulus berkata, kita ini hidup teraniaya, kita ini seperti domba-domba sembelihan. Masuk ayat yang ke-37, tetapi, nah ini yang paling penting, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi maksud ayat ini apa? Maksud ayat ini adalah Paulus ingin katakan kepada kita bahwa sekalipun situasi dan kondisinya sulit, sekalipun hari ini ada situasi-situasi yang menekan kehidupan kita, membuat kita kehilangan pengharapan, mungkin ada orang-orang tua kita yang bercerai, mungkin kita gak bisa melihat masa depan kehidupan kita, mungkin hari ini begitu banyak kesulitan menghampiri kehidupan kita, tetapi Alkitab katakan kepada kita bahwa saudara, kita semua adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Artinya apa? Artinya di dalam Tuhan kemenangan kita itu pasti. Di dalam Tuhan kita punya kemenangan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi apapun situasinya, seharusnya kita harus setel di kepala kita. Apapun kondisinya, kita harus pahami bahwa
firman Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan katakan kamu lebih daripada pemenang, berarti memang kamu lebih daripada pemenang. Ya. Nah pertanyaannya, apakah kunci kemenangan kehidupan setiap kita? Kalau hari ini kita mau bangkit dari keterpurukan kita, kalau hari ini kita mau hidup gak jadi pecundang lagi, apa kunci kemenangan kita? Nah ini yang penting. Ya, ada begitu banyak orang Kristen hari-hari ini miss dengan kebenaran ini. Makanya Kak Dieter mau kasih tahu bahwa kalau kita nggak paham kebenaran ini, makanya kita akan jadi orang-orang yang lemah dalam kehidupan. Tapi kalau hari ini kita mengerti kebenaran ini, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Di mana rahasianya? Coba kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat 37. Alkitab katakan seperti ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi waktu Kak Dieter mempelajari ayat ini, ternyata ini adalah kebenaran yang sangat mendasar. Ini kebenaran yang sangat fundamental, kebenaran yang perlu kita tahu. Yaitu apa? Yaitu bahwa kunci kemenangan kehidupan kita ternyata pada waktu kita menyadari dan kita menghidupi bahwa Tuhan mengasihi kita. Iya kan? Nah seringkali kebenaran ini juga dipakai oleh iblis untuk mengalahkan kita. Jadi iblis mengalahkan kita dengan cara apa? Dengan cara membuat kita ragu apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Ada begitu banyak orang berkata kepada Kak Dieter saya udah rajin kebaktian. Kak Dieter saya udah pelayanan, saya udah kasih persembahan. Bahkan saya rajin kasih perpuluhan, tapi kok kayaknya Tuhan gak jawab ya doa-doa saya ya. Kak Dieter, ada tetangga saya itu hidup dalam dosa, bisnisnya curang, tapi kok hidupnya seneng-seneng aja ya. Sedangkan saya, Kak Dieter, saya udah hidup benar di hadapan Tuhan, tapi kenapa seakan-akan Tuhan tidak memberkati kehidupan saya? Teman-teman pernah bertanya, pernah mikir kayak begitu gak? Kalau teman-teman pernah berpikir seperti itu, Kak Dieter cuma mau kasih tahu bahwa itu adalah titik di mana kita mulai meragukan Tuhan mengasihi kita. Dan pada waktu kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita, justru di titik itulah kemudian iblis masuk dan mengalahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, ya, yang Kak Dieter mengerti kenapa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang terganjal. Mereka terjelembab dalam dosa, mereka gak bisa bangkit dalam kehidupan karena seringkali kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita atau enggak. Oleh sebab itu hari ini teman-teman, buat teman-teman yang mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi kalian atau enggak, Kak Dieter cuma mau kasih tahu, ragukanlah keraguanmu itu. Jangan pernah ragu. Ya. Suatu hari Kak Dieter ada kesempatan untuk melayani di sebuah kota di Jawa Tengah. Ibadah KKR ya, KKR anak-anak muda. Melayani mungkin hari itu ada anak-anak sekolah, mungkin ada 500-an anak. Kemudian hari itu Kak Dieter bawa sesi tentang hati Bapa. Masalahnya begini, waktu Kak Dieter khotbah, baru 15 menit khotbah, tiba-tiba Tuhan bilang, berkata, kasih impresi dalam hati, Dieter Nicholas, tutup Alkitabmu, anak-anak langsung altar call. Waktu Kak Dieter dapat impresi seperti itu, Kak Dieter kemudian berargumen sama Tuhan. Kak Dieter ngomong begini, Tuhan, saya baru 15 menit khotbah nih, anak-anak belum pada ngerti nih, ya kan? Tunggu Tuhan, setengah jam lagi baru kita altar call. Wow, Kak Dieter lanjutin khotbah. Setelah Kak Dieter lanjutin khotbah, maka apa yang terjadi? Itu suara datang lagi, tutup Alkitabmu sekarang. Undang pemain musik, langsung anak-anak altar call. Karena Kak Dieter udah dengar suara itu 2 kali. Kak Dieter tutup Alkitab, undang pemain musik, yang nyanyi sebentar, langsung altar call. Waktu Kak Dieter altar call-nya itu sambil merem. Kenapa sambil merem? Gak berani buka mata, karena takut gak ada yang maju.
karena baru 15 menit khotbah ya kan. Tapi yang luar biasa, waktu Kaditer altar call, Kaditer buka mata, hampir 80% itu anak-anak bangkit berdiri maju ke depan, memberikan meresponi panggilan altar hari itu. Waktu kita nyanyi, mereka pada nangis. Kaditer turun dari mimbar. Kemudian Kaditer ada tumpang tangan satu anak perempuan. Nangisnya, kejer banget ya. Air mata keluar, air hidung keluar. Dia begitu luar biasa dilawat Tuhan. Waktu Kaditer tumpang tangan, Kaditer bisikin di telinganya, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan apa yang terjadi waktu Kaditer bilang Tuhan Yesus mengasihimu, dia langsung tepis ya tangan Kaditer, kemudian dia teriak, no way. Dalam hati Kaditer nih mungkin kelamaan sekolah di luar negeri kali ya, lupa bahasa Indonesia mungkin. Kaditer tumpang tangan lagi, bisikin di telinganya pakai bahasa Inggris sekarang, Jesus love you, Jesus love you. Ditepis lagi, dia teriak lagi, no way. Berarti kan nih anak gak mau didoain kan. Karena nih anak gak mau didoain, ya udah Kaditer doain yang lain karena masih banyak yang perlu didoakan. Waktu Kaditer doain anak-anak yang lain, tiba-tiba datang lagi suara Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini, balik lagi ke anak wanita yang tadi, doain dia lagi. Kaditer bilang, Tuhan dia udah 2 kali no way sama saya Tuhan. Masa saya balik lagi? Balik lagi katanya, doain lagi. Kemudian Kaditer balik lagi ke dia, Kaditer toel tangannya, Kaditer suruh keluar. Waktu Kaditer suruh keluar, Kaditer nanya sama dia, Dek, seumur hidup pelayanan saya, belum pernah ada orang yang teriak no way waktu Kaditer doakan mereka. Kenapa kamu teriak no way? Iya kan? Waktu Kaditer ngomong begitu, tiba-tiba dia teriak, dia nangis histeris, dia teriak begini, Tuhan jahat, Papa jahat. Itu kan makin membuat kita tambah penasaran ya kan. Kenapa kamu bilang Tuhan jahat? Kenapa kamu bilang Papa jahat? Kemudian barulah dia mulai cerita. Jadi singkat cerita, anak ini punya mama, punya papa, dia punya 2 orang adik. Nah suatu hari papanya pergi ninggalin keluarganya, papanya pergi ninggalin rumahnya ya dengan wanita lain. Ya, sehingga apa yang terjadi, mamanya ini harus kerja keras banting tulang supaya anak-anaknya ini bisa sekolah dan bisa makan. Ya, mamanya kerja keras, banting tulang, peras keringat luar biasa. Ya, mereka kumpulin duit sedikit demi sedikit supaya hidup mereka bisa lebih baik. Ya, bertahun-tahun mereka melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, suatu hari papanya pulang. Waktu papanya pulang, wah nih anak-anaknya seneng banget. Kenapa? Karena mereka berpikir papanya itu bertobat papanya pulang. Tapi ternyata papanya pulang bukan karena bertobat, papanya pulang karena duitnya udah habis. Makanya karena duitnya udah habis, papanya ingat rumah, ingat keluarganya, makanya pulang. Waktu papanya pulang, mamanya dirayu-rayu dikit, mamanya terima lagi. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Beberapa minggu kemudian, papanya kemudian curi tabungan mereka. Dan akhirnya papanya kemudian pergi lagi keluar dari rumah, pergi lagi dengan wanita lain. Inilah yang membuat anak wanita ini kemudian kepahitan sama papanya. Yang membuat anak wanita ini memiliki rasa benci sama papanya. Nah mamanya itu punya kakak tinggal di Amerika. Dan kakaknya yang di Amerika ini bilang kepada adiknya, ya Dek, bawa anakmu yang perempuan itu ke Amerika, biar aku tanggung sekolahnya, biar dia sekolah di Amerika. Nah singkat cerita, anak muda ini, anak wanita ini kemudian pergi meninggalkan Indonesia dan akhirnya studi di Amerika. Dan dia bercerita, justru disitulah Kaditer, titik awal kehancuran kehidupan saya. Saya udah gak tahu udah berapa banyak cowok yang udah tidurin saya. Saya begitu benci ya, saya kenal cowok, saya pacarin cowok, saya tidurin, saya tinggal Kaditer. Udah berapa ratus yang seperti itu. Kalau memang Tuhan baik sama saya, kenapa Tuhan izinkan hidup saya hancur model begini? Dia ngomong seperti itu.
Nah, singkat cerita kemudian Kak Dieter memberikan nasihat kepada dia. Kak Dieter katakan begini kepada dia, "Hei dek, yang perlu kamu tahu adalah dengan 1000 laki-laki pun kamu pernah tidur, Tuhan Yesus tetap mengasihimu." Dan apa yang terjadi teman-teman? Waktu dia tahu dia dikasihi oleh Tuhan, akhirnya anak wanita ini buka hatinya buat Tuhan. Hari itu dia benar-benar terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dan dia meninggalkan gaya hidupnya yang lama. Teman-teman bisa lihat ya, di mana kita meragukan apakah Tuhan mengasihi kita, disitulah celah di mana iblis akan masuk dan menghancurkan kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita menyadari, kita mendapatkan kekuatan bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita, disitulah justru kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, Alkitab katakan apa? Demikianlah firman Tuhan dalam Roma 5 ayat yang ke-7, ya, ini ayat yang terakhir dan ayat yang ke-8, Roma 5 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar-benar mungkin, ya, tapi mungkin untuk orang-orang yang baik. Ada orang yang berani mati, ayat yang ke-8. Akan tetapi, perhatikan baik, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kali terulang lagi ayat firman Tuhan ini, karena Kristus telah mati untuk kita karena ketika kita masih berdosa. Jadi buat teman-teman hari ini engkau yang merasa engkau jauh dari Tuhan, engkau merasa hidupmu ada di lumpur dosa, Kak Dieter cuma mau kasih tahu, Tuhan tetap mengasihi kita. Makanya hari ini ayo kembali pulang. Hari ini ayo kembali ke jalannya Tuhan, ya, karena kekuatan kehidupan kita ada di dalam dimana Tuhan mengasihi kehidupan kita. Buat teman-teman yang hari ini sudah di dalam Tuhan, jangan lagi engkau main-main dengan dosa. Karena apa? Karena orang yang tahu bahwa Tuhan mengasihi dia, orang itu akan menjaga hidupnya. Karena Tuhan mati buat dia untuk menebus dosa-dosanya. Makanya hari ini percayalah bahwa hidup kalian berharga. Hidup kalian bernilai di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau mati buat kehidupan setiap kita. Ayo teman-teman, kembali pulang, kembali ke jalan yang benar. Ada harapan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Tuhan Yesus memberkati kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh belajar kebenaran-Mu ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu mengasihi kehidupan kami. Jangan biarkan hidup kami ragu-ragu apakah Tuhan mengasihi kehidupan kami. Hari ini Tuhan, jadikan kami anak-anak yang lebih daripada pemenang, karena kami tahu bahwa Engkau telah menebus kami. Engkau mengasihi kami ketika kami masih ada dalam kubangan dosa. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, angkat kehidupan kami kembali, perbaharui kehidupan kami, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Materaikan firman-Mu ini dalam loh hati setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Wah, keren banget pesan Tuhan hari ini. Menurut kamu gimana, Le? Kalau menurut aku sih hari ini luar biasa banget, Ci. Nah, kalau menurut Josie Family gimana nih? Yuk, tulis di kolom live chat sekarang ya. Oke, Le, siap. Oh iya, kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk Koditer yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan satu lagi, kita juga mau berterima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini. Kalian semua keren banget, guys. Tapi Ci, sayangnya ibadah hari ini udah harus berakhir nih. Tenang aja, Le, jangan sedih. Minggu depan, tanggal 22 Agustus 2021, seperti biasa akan ada GOC Online Service yang gak kalah seru dari hari ini. Jadi, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk ikut premiernya ya, jam 10.15 di YouTube GOC Teens. Selain ada ibadah di hari Minggu, aku juga mau ajak seluruh teman-teman di sini untuk join di Cool setiap hari Jumat nih. Ikut Cool itu seru loh guys, kemarin aja kita masuk Indomie bareng-bareng. So, buat kalian yang mau ikut Cool,
silahkan kontak nomor yang tertera di layar ya. Yang terakhir, bagi teman-teman semua yang ingin menabur, silakan scan QR Code yang sudah tertera di layar sekarang ya. Sekian pengumuman dari kami. Stay safe and stay healthy ya, Josie Family. See you and God bless you!